Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, untuk pelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca doa mau belajar. Yang kali ini akan dipimpin oleh teman kita yang datangnya lebih awal, yaitu Nak Hanifah Sabira. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih anak-anak ya. Nah, untuk sekarang ini mau absen dulu ya. Anak-anak pada pagi hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah, artinya anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat walaupun ini dalam keadaan pandemi atau COVID-19 ya. Untuk itu mari kita belajar membaca surat-surat pendek dulu, yaitu surat Al-Ma'un. Tolong dibuka namanya ya. Halaman 33. Sudah siap semua? Mari kita bersama-sama membaca doa atau surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Mudah dengan surat ini pelajaran akan berjalan lebih lancar dan akan bermanfaat bagi anak-anak ya. Nah, pada pelajaran yang kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang pelajaran yaitu tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Nah, siapa yang masih ingat tentang kisah Nabi Musa alaihi salam? Ayo, apa artinya Musa? Betul. Tepuk tangan untuk Hanifah Soleha. Nah, untuk pelajaran kali ini Ibu akan melanjutkan yaitu pelajaran tentang kisahnya Nabi Isa alaihi salam. Tujuannya apa? Kita akan mempelajari kisah Nabi Isa alaihi salam. Yang pertama yaitu
agar anak-anak bisa mengingat kembali kisahnya tentang Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, anak-anak bisa mencontohkan perilaku yaitu keteladanannya kisah Nabi Isa alaihi salam. Nah, sebelum ibu menjelaskan, anak-anak boleh memperhatikan atau silakan memperhatikan tayangan video tentang kisah Nabi Isa alaihi salam, yaitu yang ada di depan. Silakan ya. Tuh. Silakan. Tayangannya ada di depan. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Ibunda Nabi Isa alaihissalam yang bernama Maryam terkenal dengan ketaatan dan kemuliaannya dalam menjaga kehormatan. Maryam sangat taat dalam beribadah kepada Allah dan menjaga kesucian dirinya di mihrab. Mihrab merupakan sebuah tempat yang tertutup dan di sanalah beliau fokus beribadah kepada Allah. Tiba-tiba, suatu hari, ia dikunjungi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk memberitahu Maryam bahwa Allah akan memberi Maryam seorang anak laki-laki. Maryam merasa heran, sebab bagaimana mungkin ia bisa mengandung anak, sedangkan ia tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Ia merupakan wanita yang begitu menjaga kehormatan dirinya. Lalu kemudian, Maryam hamil. Hal ini membuat keluarga Maryam beserta penduduk menjauhi Maryam karena mereka berpikir bahwa Maryam telah berbuat dosa yang sungguh memalukan. Maryam pun terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Hamba yakin dan percaya atas semua takdir yang Engkau berikan. Berilah hamba kekuatan. Atas izin dan pertolongan Allah, lahirlah seorang bayi yang ada di dalam kandungannya. Bayi yang suci itu diberi nama Isa. Saat salah seorang penduduk bertanya kepada Maryam, siapa nama ayah bayi itu? Akhirnya, bayi mungil itu menjawab, Aku adalah hamba Allah, kata Nabi Isa yang masih bayi. Lalu orang-orang pun langsung terkejut mendengar jawaban bayi kecil itu. Bayi itu membuktikan bahwa Maryam adalah seorang perempuan yang suci, mengandung seorang bayi karena kehendak Allah semata. Setelah dewasa, Isa pun diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Allah memberikan kitab suci Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Sebagai seorang nabi dan rasul, Isa bin Maryam juga dibekali berbagai mukjizat. Antara lain, ia dapat menciptakan gunung dari tanah, dan mukjizat yang paling menakjubkan adalah ia dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Namun, orang-orang yang melihatnya saat itu menyebutnya sebagai sihir. Nabi Isa pun juga sudah menjadi panutan bagi Bani Israel. Hal ini membuat para pendeta merasa iri kepadanya. Oleh karena itu, para pendeta menghasut pihak kerajaan untuk menangkap Nabi Isa dan akan membantu menangkap Nabi Isa. Maka pada akhirnya, Nabi Isa harus berdakwah secara diam-diam dan berpindah-pindah. Dalam dakwahnya, Nabi Isa dibantu para sahabat, yaitu Simon, Judas Iskariot, dan lain-lain. Suatu saat, salah satu sahabat Nabi Isa, yaitu Judas Iskariot, berkhianat. Ia tergoda oleh hadiah dari kerajaan. Ia lalu memberitahukan di mana tempat persembunyian Nabi Isa. Ketika Nabi Isa dikejar oleh pasukan kerajaan, beliau akhirnya bersembunyi di gua. Dan kemudian Allah mengangkatnya ke langit. Adapun Judas Iskariot yang kemudian diserupakan wajahnya oleh Allah seperti wajah Nabi Isa. Akhirnya, Judas Iskariotlah yang malah ditangkap dan dibawa ke kerajaan. Dia diberi hukuman mati dengan cara disalib hidup-hidup. Dia pun dibawa ke Golgota dengan memanggul salibnya dan diberi mahkota kawat berduri. Begitulah akhir dari kisah Nabi Isa alaihissalam yang sejak dari bayi sudah diberikan kepadean, sehingga sudah mampu berbicara dan berbagai mukjizat yang sangat mengagumkan. Maha suci Allah atas segala kehendak dan kuasanya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Itulah tadi kisahnya Nabi Isa alaihissalam yang sudah ada di dalam tayangan video tadi. Nah, di sini ada masalah asal usulnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, tuh
Sejak lahir hingga wafatnya Nabi Isa selalu dilingkupi berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kelahiran Nabi Isa ini dari seorang ibu yang bernama Maryam, ya. Ini sempat menjadi bahan perbincangan di lingkungan Maryam, ya. Sebab Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah. Hal ini terlihat mustahil. Kita manusia biasa, ya. Nah, namun bagi Allah ini adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Menyatakan bahwa Nabi Isa dilahirkan oleh Maryam tanpa bapak dengan izin Allah, ya. Membuat banyak orang menuduh Maryam telah berzina. Padahal tidak, ya. Itu karena atas izin Allah. Kemudian melahirkan anak yang bernama Isa. Selanjutnya, nah, tanda kemujizatannya Nabi Isa alaihissalam, ya, perhatikan. Nah, namun Allah kemudian memberikan Nabi Isa mukjizat. Mukjizat itu apa? Ya, kelebihan yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi, itu namanya mukjizat. Yang pertama yaitu dapat berbicara saat masih bayi. Saat Nabi Isa pada saat itu tertulis di dalam surat Maryam ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inna abdullahi atana niya kitaba wa ja'alni nabiyya. Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, ya. Dia memberiku Alkitab, yaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Itu sesuai dengan Quran surat Maryam ayat 30, ya, itu bunyinya. Nah, kisahnya Nabi Isa alaihissalam, yaitu pertama, Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam binti Imran. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu di mana? Di Palestina, ya. Yang ketiga, Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Loh, kok lahir tanpa ayah, Bu? Ya, ini karena apa? Karena izin Allah, ya. Ini adalah kehendak Allah dan merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Hal ini, ya, sangat mudah bagi Allah. Seperti halnya Allah menciptakan Nabi Adam, ya, tanpa ayah dan tanpa ibu. Nah, Allah hanya berkata, jadilah, maka terjadilah, ataupun fayakun, ya. Setelah bayinya lahir, Maryam merasa gembira sekaligus sedih. Kenapa, Bu? Nah, Maryam merasa sedih karena ia akan mendapat ejekan dari masyarakat sebab melahirkan tanpa suami, ya. Nah, selanjutnya, pada saat itu terdengarlah suara malaikat Jibril membisiki Maryam, ya. Nah, janganlah kamu bersedih karena Allah telah menjadikan sumber mata air di dekat kakimu, yang airnya dapat diminum, dan goyangkanlah. Maksudnya dihentakkan gini, ya. Dan goyangkanlah pohon kurma di dekatmu, maka buahnya akan berjatuhan yang dapat dimakan. Sekaligus tenanglah kamu, ya. Nah, selanjutnya, setelah berumur 30 tahun, lama, ya, 30 tahun artinya sudah dewasa. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah menjadi rasul atau nabi. Allah memberikannya, yaitu kitab Injil, sebagai pedoman. Di dalam kitab Injil berisi ajaran tentang mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu apa? Menyatakan bahwa Allah itu satu, dan mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Nah, setelah Isa meninggal, banyak orang Bani Israel kembali pada kekufurannya. Mereka meminta bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Nabi Isa lantas menunjukkan mukjizatnya. Apa mukjizat tadi? Yang pertama, yaitu menghidupkan orang yang sudah mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, membuat burung dari tanah liat dan bisa
terbang menjadi burung yang sebenarnya. Itu mukjizatnya Nabi Isa ya. Yang ketiga, menyebutkan penyakit kusta, menyembuhkan penyakit kusta. Terus yang keempat, mendatangkan makanan dari langit. Itulah mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam ya. Itulah ya. Nah, untuk perlu anak-anak memahami tentang kisahnya Nabi Isa alaihissalam, silahkan anak-anak membentuk kelompok untuk berdiskusi. Silahkan disusun waktunya seperti yang kemarin ya, anak-anak silahkan. Yang sini anak kita saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 menghadap sini, menghadap sana ya. Silakan. Nah, itu seperti ini saja, kamu berbelok sana ya. Diangkat ya, diangkat, jangan ditarik ya. Nah, silakan berdiskusi tentang kisahnya Nabi Isa alaihi salam ya. Silakan. Nah, ya kalau nanti ada pertanyaan silahkan diskusi dulu ya. Mana yang belum paham boleh ditanyakan. Silakan. Boleh diskusinya yang bagus. Kamu ada beneran ya. Nah, jangan ditanung. Nah, silakan nih, Yani. Nanti kalau ada pertanyaan ditulis dulu, diskusi dulu, terus ditanyakan yang belum paham ya. Sudah ada kesimpulan anak-anak dalam berdiskusi? Siapa yang sudah ada? Silakan. Angkat tangan dulu. Oh ya. Nah, sebelum anak-anak maju ke depan, tolong ambil posisi seperti semula. Kursinya jangan digeser, diangkat ya supaya tidak jatuh ya. Diangkat saja. Tolong ambil posisi seperti semula untuk mempresentasikan hasil diskusi anak-anak ya. Nah, siapa yang sudah berhasil berdiskusi kesimpulannya bagaimana? Angkat tangan. Ya, kelompok yang ketiga silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. 1. Isa lahir dari seorang ibu yang bernama Malika. 2. Isa lahir di Baitul Maqdis. 3. Setelah dewasa oleh Allah diangkat menjadi nabi, kemudian mendapat kitab Injil. Itu hasil diskusi kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ada kelompok yang lain, silakan maju ayo. Hanifah Sabira kelompok 1, silakan maju. Hasil diskusinya, ya enggak apa-apa. Silakan maju ke depan. Yo. Ya, silakan. Sesuai dengan diskusi kalian. 1. Nama dari ibu Nabi Isa alaihissalam adalah Maryam. Maryam sedih karena ia ingin punya anak. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Paham? Ada atau yang perlu ditanyakan tentang kisahnya Nabi Isa? Silakan, ada yang bertanya, angkat tangan. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Angkat tangan.
Hanifatul Solehah. Silakan. Bu, tadi di mana Nabi Isa lahir, Bu? Oh, di mana lahirnya Nabi Isa? Siapa yang bisa menjawab kelompok lain? Ayo. Ya, di mana? Yaitu di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Palestina. Atas jawaban teman kalian itu kita tepuk tangan bersama. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Artinya sudah paham. Itu anak siapa tuh? Naila. Bertanya ada Naila? Bertanya ada Naila? Tidak bertanya. Artinya anak-anak sudah paham. Tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Nah, untuk tugas anak-anak yang selanjutnya yaitu ibu beri tugas nanti dikerjakan dan dikumpulkan untuk hari besok ya. Silakan ini lembar pertanyaannya ini saya bagikan ya. Dapat ya. Nah, ini untuk tugas anak-anak besok ya. Nah, itu tugas anak-anak, jangan lupa ya. Anak-anak, jangan lupa besok kalau sudah dikerjakan di rumah, itu tolong dikumpulkan pada guru lagi ya. Tuh, perhatikan. Dan anak-anak perlu belajar lagi yang lebih giat agar anak-anak menjadi lebih pintar, bisa berguna bagi nusa bangsa serta agama. Ya, itu yang ibu harapkan. Anak-anak itu nanti bisa menjadi anak yang berguna ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, artinya anak-anak sudah paham ya. Nah, kali ini pelajarannya tentang kisah Nabi Isa itu sudah selesai. Besok kita akan mempelajari lagi yaitu tentang kisah atau Rasul Ulul Azmi ya. Mungkin anak-anak bisa belajar Rasul Ulul Azmi itu siapa saja ya. Boleh dibaca-baca terlebih dahulu. Nah, terima kasih anak-anak sudah belajar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diterima oleh anak-anak pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita baca dulu yaitu membaca doa wal asri atau surah wal asri ya. Kita baca bersama-sama.